Mbak Puan sempat statement terkait agar Pak Jokowi dengan PDIP untuk menyudahi ini semua, Pak. Apakah ada rencana islah dengan PDIP, Pak? Tuh, yang memulai itu siapa? Kita nggak ada apa-apa. Memang tidak ada masalah ya, Pak? Nggak ada masalah. Tapi misal kalau dari pihak PDI memulai dulu Pak untuk islah gitu dengan tangan terbuka Pak ya, mau menambah Pak Jokowi. Kalau misal PDI yang berinisiatif untuk. Baik teman-teman, kalau untuk terkait hal tersebut boleh saya menjawab. Bagi kita, bagi Pak Jokowi, kemaslahatan atau kepentingan masyarakat luas itu adalah segala-galanya. Masyarakat luas akan terjawab kepentingannya secara baik apabila ada perdamaian, ada kedamaian. Ketegangan tidaklah menghasilkan manfaat apapun, bahkan merugikan. Semakin bertegang, semakin rugi. Kami dari kelompok relawan menyambut dengan sangat baik, bahkan ingin mengundang kawan-kawan dari PDIP, semacam teman saya Deddy Sitorus, jangankan ngopi-ngopi, ayolah kita makan bareng atau apa gitu, atau olahraga bareng gitu sambil diskusi riang gembira, yang semua manfaatnya dari keriangan gembira itu adalah bagi kepentingan masyarakat. Apa yang kita lakukan semuanya adalah kepentingan masyarakat luas. Jadi tidak ada lagi ketegangan itu merugikan. Apalagi kalau diajak, diinisiasi, kita sangat baik, sangat siap untuk menerimanya. Karena memaafkan, ini bulan bagus ya, bulan bagus, Ramadan, bulan yang penuh berkah bagi kita semua. Siap untuk melakukan apa saja bagi kepentingan masyarakat luas. Seperti mana yang sudah dicerminkan oleh Pak Presiden ke-7 kita. Beliau tenang saja menyambut berbagai kritikan, bahkan beliau tidak menjawab berbagai hujatan, karena waktu yang akan membuktikan. Nah, sejarah itu tidak akan pernah berubah karena perubahan waktu. Yang penting adalah, ayo kita bangun negeri ini bersama-sama, ayo kita bangkit bersama-sama. Tetangga kita sudah banyak yang maju meninggalkan kita, masa kita harus masih sibuk dengan pertengkaran di kolam-kolam sempit saja? Ayo kita terbang bersama-sama di bawah kepemimpinan Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Insya Allah capaian kita untuk Indonesia maju menjadi 4 kekuatan ekonomi dunia itu akan tercapai. Tapi kalau kita bertegang, sekecil apapun, itu menghambat langkah kita untuk maju. Saya kira kami sangat siap. Kita sangat siap untuk bertemu, untuk berdamai, untuk berdiskusi dalam rangka perdamaian dan kegembiraan itu tadi. Begitu ya Pak? Mohon izin Pak. Teman-teman, terima kasih semuanya ya. Terima kasih teman-teman. Selamat berpuasa. Dia hangat nih Mbak, PDIP sama Pak Jokowi nih jadi disorot panas lagi katanya soal karena kemarin PDIP bilang ada keputusan Pak Jokowi disebut sama Jokowi datang tahun lalu supaya Pak Sekjen itu turun, kemudian ada berita ancaman beberapa kader itu akan jadi tersangka Pak, dan kemudian kan Pak Sekjen juga menjadi tersangka. Nah itu seperti apa sih Pak? Keadaan kita masih banyak masalah bangsa dan negara yang harus kita sama-sama cermati bersama, bagaimana kita membangun bangsa dan negara bersama-sama. Bangsa ini perlu kita bangun, nggak bisa sendirian, bangsa ini harus kita bangun bersama-sama. Jadi semua yang mempunyai kontribusi, yang mempunyai pemikiran baik untuk bangsa ini, ya marilah ayo kita sama-sama bangun bangsa ini dengan pemikiran positif ke depan. Jadi sudahi hal-hal yang kemudian hanya membuat kita ini terpecah belah. Sudahi hal-hal yang membuat kita ini kemudian hanya berkutat dengan hal-hal yang kemudian membuat kita itu saling berprasangka. Apalagi ini di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Marilah kita berpikir positif dan kemudian ayo kita sama-sama bangun bangsa ini bersama-sama dengan berpikiran positif. Tapi Jokowi sama PDIP baik-baik aja ya Mbak ya? Ya kita semua pastinya manusia yang tidak sempurna, kita semua pasti punya masa lalu. Tapi kita ingat bahwa membangun bangsa itu nggak bisa sendirian.
kita semuanya itu pasti semua punya kesalahan, tapi kita juga harus introspeksi diri bahwa bagaimana ke depan untuk bangsa ini dengan problema global dan masalah-masalah yang tidak mudah kita selesaikan sendiri. Tapi betul nggak sih Mbak ada utusan Pak Jokowi yang menghadap ke PDIP untuk meminta tidak dipecat dari kader PDIP? Ya, tanyakan kepada yang bersangkutan. Apa kemarin dari PDI Komen kalau ada utusan yang mendatangi ketua PDI bilang kalau Pak Jokowi jangan dipecat dan Pak Hasto harus mundur. Tanggapannya gimana? Nggak ada. Ya harusnya disebutkan siapa, itu loh biar jelas. Nggak ada. Ya apa, anunya apa? Kepentingannya apa saya mengutus untuk itu? Kepentingannya apa coba logikanya? Jadi tidak ada. Saya itu udah diem loh ya. Difitnah saya diem, dicela saya diem, dijelekan saya diem, dimaki-maki saya diem. Saya ngalah terus loh. Tapi ada batasnya. Ya. Namanya kalau disebut nama PDI ya Pak ya? Masih bisa disebut. Ya, udah. Lagi. Mas. Jadi dari awal kita mengatakan bahwa Mas Hasto adalah tahanan politik, korban dari kesenang-senangan institusi penegak hukum yang memperlakukan beliau sebagai seorang kriminal. Perlu diketahui bahwa pada sekitar tanggal 14 Desember itu ada utusan yang menemui kami, ya, yang memberitahu bahwa Sekjen harus mundur, lalu jangan pecat Jokowi, dan menyampaikan ada sekitar 9 orang dari PDI Perjuangan yang menjadi target dari pihak kepolisian dan KPK. Jadi itulah salah satu, dan itu disampaikan oleh orang yang sangat berwenang. Dan itulah juga yang menjadi keyakinan kami bahwa seutuhnya persoalan ini adalah persoalan yang dilandasi oleh itikat tidak baik. Jadi kalau sekarang dikatakan seolah-olah PDIP pengen jadi pahlawan, emang siapa yang pengen jadi pahlawan? Kami berjuang, melawan sesuai yang kami alami. Bukan minta dianggap jadi pahlawan, tapi 9 tahun kemana aja PDIP? Seolah-olah tidak ada dinamika. Tapi apakah kita harus cengeng menceritakan bagaimana begitu banyak ketidaksetujuan, berapa kali kami dikhianati, tapi harus menahan diri sebagai partai politik, sebagai konsekuensi dari pilihan? Kan gitu, pelan-pelan kita buka. Anda silakan lihat, saya lihat di TV Parlemen bagaimana PD Perjuangan sejak 2014 sampai 2024. Apakah semua cuma diam? Saya kira tidak, kecuali kurang piknik. Silakan cek di semua komisi. Kemarin Pileg itu sampai yang namanya Kapolda segala macam juga mengoperasi saya, tapi emang gue pikirin. Ya macam-macam lah ya, sampai hari ini kita hadapi nggak ada urusan. Jadi mungkin gini, apa sih bicara buku papa sama Gibran? Gak kelas lah bicarain. Ini kan cuma ternak gitu ya. Hulu permasalahan kita kan ada yang namanya pada Joko Widodo. Ya, ini kebalikan yang kita kebanyakan di sini. Kalau kami kan dulu menggendong lalu nyadar, ya kan?
Sementara teman-teman sebagian di sini nyadar, sekarang ngegendong, nah gitu. Karena hampir tidak ada perbedaan yang terjadi selama 10 tahun Jokowi dengan kemungkinan yang akan kita hadapi tahun-tahun ke depan. Akan terjadi replikasi, repabrikasi segala hal buruk yang diwariskan oleh beliau. Karena 16 menteri yang ada di kabinet itu kabinet second, bukan kabinet second. Ya, jadi sulit kita berharap dari situ. Mana banyak yang stunting lagi. Ya kan? Jadi persoalan kita ada pada Jokowi. Jokowi harus kita akui seorang ahli strategi ulu. Mau nggak mau, iya kan? Kita harus akui. Tapi bukan karena hebatnya, tapi karena nekatnya. Licik. Ya kan? Kita bedakan dulu, karena semua presiden berpotensi melakukan apapun yang dilakukan Jokowi, tapi tidak ada yang cukup nekat untuk seperti Jokowi, kan itu persoalannya. Kan begitu. Nah, Jokowi harus kita akui adalah seorang ahli pencitraan yang udah level dewa. Pak SBY kalah. Pak SBY dulu pakai ilmunya Bill Clinton, ya. Kalau Jokowi udah pakai ilmunya Obama dan lebih lagi, ya. Jokowi berhasil menghipnotis anak bangsa ini, termasuk PDI Perjuangan, yang mencitrakan dia sebagai anak wong biasa yang lahir di pinggir kali, lalu menapaki tangga politik secara baik dengan mentalitas yang baik. Kan itu kita tertuju semua. Tetapi itu terjadi hanya 5 tahun. Dia bersyukur karena apa? Dia lahir pada saat handphone mulai ada kamera. Betul nggak? Karena itulah yang kemudian membuatnya cepat viral ketika semua orang bisa berselfie dengan yang namanya Jokowi. Which is nggak mungkin pada zaman presiden-presiden sebelumnya. Ya. Yang kedua, Jokowi lahir, ini dosa Pak SBY. Pada saat presiden punya pesawat kepresidenan, jadi dia bisa bebas tiap hari luntang-lantung dari satu pasar ke pasar lain untuk mencitrakan dirinya sebagai seorang presiden yang sangat merakyat. Walaupun kalau Anda ikut sebenarnya sama dia, saya cuma sekali, setengah jalan saya tinggalin. Ketika membagi-bagi kaos itu, saya nggak tega, Pak, saya tinggalin. Itu kayak bagi-bagi apa gitu. Ada satu foto yang saya dapat dari web, itu foto perempuan-perempuan Belanda melempar remah-remah beras kepada orang-orang Indonesia. Otaknya Jokowi persis seperti itu. Dan rakyat kita yang sedang euforia media sosial ini senang sekali dengan itu. Ditambah dengan kenekatannya membangun sana sini tanpa memperhitungkan kemampuan negara maupun kemampuan BUMN. Saat ini apa yang terjadi? BUMN-nya karya semua mau modal, semua BUMN karya itu sudah mau mati karena dipaksa untuk ngutang terus sampai dia hancur, ya, sampai betul-betul hancur. APBN-nya didorong sedemikian rupa sehingga hutang kita mencapai jumlah seperti itu. Yang kita dapat hanya aset yang dalam 2 tahun mengalami penurunan dan kemudian memerlukan biaya untuk perawatan. Tetapi yang diwariskan pada kita APBN yang tidak berdaya. Yang diwariskan pada kita kehancuran sumber daya alam dan lingkungan. Jadi sebenarnya kalau dibilang Indonesia emas, yang benar Indonesia cemas. Nggak ada tuh, ya. Nah, problemnya kemudian adalah ketika 2019 dilantik, di situ Jokowi berteriak di gedung MPR, saya tidak punya beban. Kita kira tidak punya beban akan membangun habis-habisan, bersih beneran, revolusi mental terjadi. Ternyata apa yang terjadi? Tiap malam kongko sama konglomerat. Itulah tidak ada beban. Ketika sejak 2019 kemudian yang namanya usaha martabak dan pisang itu berubah menjadi udah tahu semua lah,
Ya, menjadi Sinarmas, menjadi Shopee, menjadi macam-macam. Dan kalau diperiksa nanti, kalau Kapolri-nya udah ganti, mau meriksa, ketahuan tuh berapa T masing-masing tuh barang itu. Ya. Lalu kita dengar PSN. Apakah PSN itu bersih, tidak ada yang namanya kickback? Maaf, saya nggak bisa tertipu. Pasti ada. Apakah di dalam yang namanya hilirisasi itu tidak ada golden share? Kalau saya sih yakin pasti ada. Jadi orientasinya adalah apa? Saya kemudian mendalami bahwa Jokowi ini memang manusia yang diasuh oleh syahwat kekuasaan yang luar biasa. Dia power addict. Tidak hanya power addict, dia juga kamera addict. Kalau orang Medan bilang banci tampil barangnya. Kalau nggak kena kamera sehari pusing kepalanya. Ya kan? Jadi inilah kemudian yang mendorong dia melahirkan dinasti-dinasti ini. Tahun 2020 Gibran dan menantunya Bobi minta jadi wali kota. Lalu kemarin tiba-tiba anaknya yang baru 1 hari apa 2 hari jadi anggota partai, langsung ketua umum partai politik. Saya perlu 21 tahun di PDIP baru bisa jadi ketua DPP. 21 tahun merangkak dari bawah. Dari situlah kita melihat sejak 2019 yang namanya Jokowi sudah nggak punya rem. Benar-benar sudah nggak punya rem. Ya, jadi dan yang mungkin semua sudah ngalamin, saya juga ngalamin. Tiap kali saya posting, 99% yang komen tuh pasti buzzer dengan kata-kata yang hampir sama, akunnya private, no likes, ya kan? Video cuma 1 atau 2, atau posting-posting hal-hal yang nggak berkaitan dengan orang yang komen, ya sampai kita harus mengebalkan diri nih, supaya emang gue pikirin dulu itu aja. Malah saya nganggap itu sebagai olahraga jempol. Blok, biar mampus lo, kan kira-kira gitu tuh. Jadi inilah kondisi kita. Ini harus diputus. Yang namanya Jokowi ini harus diselamatkan. Yang namanya Jokowi beserta turunannya ini dalam artian kebiasaan-kebiasaannya ini harus diputus. Tidak saja Gibrannya, tetapi kecenderungan mengubah negara ini dari restart menjadi master, dari negara hukum menjadi negara kekuasaan. Hari-hari ini Bapak dan Ibu, kita sedang mengalami pilkada, dan pada detik ini sedang berlangsung kejahatan luar biasa di bidang pemilu di seluruh Indonesia. Tadi pagi aja kami menemukan di beberapa kota dan kabupaten di Sumatera Utara pembagian beras dan uang. Berasnya ditaruh nama BN, Beras Nusantara. Tapi kan kita tahu BN itu siapa? Ya kan, orang bisa berspekulasi itu Bobi Nasution. Ya iyalah, masa ada orang yang BN tiba-tiba ngasih beras ke sana kemari. Kita aja belum tentu mau ngasih beras sama tetangga. Nama berasnya BN, duit cepet. Kan gitu nih. Yang bagi siapa? Sama kepala desa, Kepling kalau di sini ketua RT. Kan gitu nih. Berasnya ditaruh di rumah orang tua sama. Jadi di Sumut ini sudah luar biasa nih jam-jam ini. Di Jakarta juga sama. Ya. Kemarin karena Mas Pram dan dulu itu meninggalkan yang namanya RK. Kepanasan tuh di sana itu, di Solo, ya. Lalu menugaskan salah seorang, saya dengar, mengumpulkan para naga-naga untuk mengumpulkan sumbangan. Dan yang kita lihat, berhamburan lah yang namanya sembako sekarang sampai detik ini di Jakarta. Di provinsi-provinsi lain, ini PJ-PJ yang ngumpulin dinas, tenaga desa, segala macam untuk mengarahkan kepada calon-calon tertentu. Jadi hukumnya udah rusak. Yang paling berpengaruh siapa? Polisi. Yang sekarang sedang melakukan kejahatan terhadap Republik ini adalah oknum-oknum polisi.
Ya, kalau oknum banyak terserah apa siapa namanya apa enggak. Ya kan? Ya, partai coklat lah katanya. Lalu yang kedua siapa? PJ kepala daerah. Karena hampir semua daerah ini PJ. 99% ini oleh PJ. PJ ini geraknya gila-gilaan. Ya. Ada yang dengan inisiatif sendiri, ada karena yang mau dapat keuntungan, ada yang bisa melakukan komodifikasi terhadap pemilu ini. Ini sedang terjadi di semua penjuru negeri. Jadi kalau ini tidak dihentikan, ya omong kosong kita bicara Gibran secara politik maupun hukum. Ya karena apa? Artinya kekuatan merata, ya mimpi bisa bolong kalau bisa ganggu-ganggu Gibran. Fungsi terus, bagaimana cara menghentikan itu? Ntar dulu. Waktunya 2-3 menit. Kalau 2-3 menit gua tutup sekarang nih. Kita jauh-jauh macet masalah segitu. Iya, mahal. Jadi ini persoalannya adalah, pertanyaan saya adalah, kita punya presiden apa enggak sih? Atau kita balik pertanyaan, sampai kapan kita menunggu Pak Prabowo mendapatkan kepercayaan diri benar-benar sebagai seorang presiden, sebagai primus inter pares di Republik ini? Kalau itu nggak kejadian, ya boro-boro ngomong politik, Pak, mereka 84%. Nggak ada politik yang bisa mengubah konstelasi. Mau bicara hukum, kalau Kapolrinya masih Listio Sigit, sampai berbulu di gelas nggak akan ada perubahan, Pak. Bayangin gelas bisa bulu, Pak. Jadi ini, kalau Pak Prabowo sudah mengganti Kapolri, mungkin kita bicara hukum, karena saya percaya banyak perwira-perwira yang tidak mau institusi Polri rusak oleh Kapolrinya. Tapi kalau masih dia yang jadi Kapolri, nggak ada harapan. Itu yang pertama. Kalau hukum, politik tadi, kalau Pak Prabowo tidak menemukan kekuatannya sebagai presiden, nggak usah ngomong politik. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang bisa mengubah para penguasa ini, kalau ada kerumunan dan ada HPV, dua ini aja. Kemarin revisi undang-undang pilkada yang bermaksud membegal putusan Mahkamah Konstitusi bubar jalan gara-gara apa? Banyak orang berkumpul di depan gedung DPR dan di berbagai kota, bubar jalan. Jadi nggak usah ngomong politik, nggak ngomong hukum. Bisa nggak kita bawa orang sebanyak-banyaknya? Saya kira bukan. Kenapa? Karena semua yang dukung ini juga, saya kira tidak dengan hati yang bersih. Kan ini ilmunya Edgar H. Hoover. Ya, yang mengumpulkan semua kasus-kasus para elit-elit. Silakan lu nyolong datamu sama gua. Ini kan mereka di tiang gantungan, Pak. Jadi kalau dibilang mereka dukung Jokowi itu dengan tulus ikhlas, enggak. Semua pada takut. Karena apa? Ya banyak dosanya. Kalau nggak ada dosanya, emang takut. Kayak Bu Mega misalnya, emang gue pikirin, suka lu, panggil gua katanya sama Kapolri. Kan gitu nih. Jadi perubahan itu hanya akan dimungkinkan di jalanan. Saya tidak mau menyuruh orang ke jalanan, tapi kan ditanya tadi ya, gimana caranya mengubah? Ya orang di jalan. Yang ditakuti cuma itu. Gak ada yang lain. Ya. Jadi mari kita coba dari sini 100 orang, nanti 1.000 orang, lalu 10.000 orang, mulanya di Jakarta, lalu Bandung, Surabaya, dan seterusnya. Hanya itu yang akan mengubah negara ini. Kalau tidak, apa yang kita alami 10 tahun Jokowi hanya akan diulang pada tahun-tahun mendatang. Iya, kalau masih Pak Prabowo jadi presiden, kalau 2029 yang menang Gibran gimana dong? Kan ini pilkada sedang diatur-atur supaya semua jadi anak buahnya. Dalam artian bisa nanti menguasai negara dong. Jadi kalau tidak sekarang memang nggak ada kesempatan lain.
Salah satu cara mengubah itu langkah pertama adalah memastikan di pilkada bukan calon-calon yang didukung oleh Mulyono. Kan gitu nih. Karena ada pepatah Cina bilang, terima kebaikan orang, Anda kehilangan kemerdekaan. Lah bayangin orang kayak Lutfi, kayak Erkan, bukan minta dukungan rakyat, minta dukungannya Mulyono. Sampai kayaknya Jokowi itu buka jasa titipan tuh, jasa pilkada. Gila kan? Jadi saya kira bagi orang-orang bernalar, kita di persimpangan jalan. Kalau yang namanya institusi kekuasaan, institusi pemerintahan, elit-elit politik sudah mengangkangi, menepis aturan, undang-undang, konstitusi, membegal MK-nya, MA-nya, lantas harapan apa lagi yang kita punya? Jaga mulut baik-baik, jangan kepreset, kan cuma itu doang. Kalau lu jadi bandit, bisa hidup. Hidup. Tinggal jilat sana sini, lu survive. Tapi sekali Anda bicara kebenaran, ya siap-siap. Berhadapan dengan Barreskrim, berhadapan dengan KPK, berhadapan dengan kejaksaan. Kan itu, ini lebih parah dari zaman Soeharto loh. Gila aja kita ini setbacknya. Tapi juga ini mungkin peluang bagi kita untuk nanti cuci darah di PRW. Dengan syarat Pak Jokowi lagi, Pak Prabowo menemukan itu tadi, pusakanya sebagai presiden itu. Karena pusaka itu kayaknya masih ditarik-tarik sama Pak Jokowi, belum dipegang penuh tuh. Saya pribadi saya tersinggung ketika Pak Prabowo diperlakukan kayak begitu di Solo untuk dukung Jawa Tengah itu. Itu keterlaluan. Itu bukan hanya menghina Pak Prabowo sebagai pribadi, tapi lembaga kepresidenan. Mucis, gak masuk akal buat saya. Bayangkan kalau seorang presiden bisa diperlakukan seperti itu, apalagi kita ini diinjak, Pak. Kan itu nih problemnya. Jadi itu kesimpulannya, Pak Lukas. Jangan berharap perubahan secara politik maupun secara hukum yang mungkin hanya ketika rakyat mengatakan cukup, muat, dan seperti Wujud Tukul bilang, lawan. Ya, terima kasih. Kalau soal nyali kita bisa diuji ya Pak Ibu ya. Nyali kita udah diuji dari zaman Soeharto Pak, karena nggak tiba-tiba jadi anggota DPR. Kalau soal itu silakan kita berdebat sampai pagi. Lalu begini, konstitusi kita menyatakan bahwa harus ada partai politik, harus ada pemilu, ada trias politika. Kalau Anda nggak suka partai politik silakan. Karena pilihan luar partai politik apa? Monarki, apa? Model Korea Utara, silakan Anda pilih. Lalu yang kedua, PDIP menikmati 9 tahun. Naturally, secara natural, semua partai bertarung, berkontestasi untuk mendapatkan mengelola kekuasaan. Apa itu partai politik? Isinya rakyat. Apa bukan manusia isinya? Bukan rakyat? Iya dong. Lalu ketika kemudian menang pemilu, PD Perjuangan ada di pemerintahan, wajar nggak dapat menteri? Ya wajar. Karena sejatinya itulah tugas partai politik, supaya ideologi organisasinya, platform partainya bisa dikelola oleh pemerintahan. Dan itu dibuktikan PD Perjuangan dengan KIP, dengan BPJS dan seterusnya. Lalu kalau dikatakan menikmati apanya? Yang jelas dong. Hanya karena kita punya 4 menteri, masing-masing tiap periode. Emang menteri apa yang kita dapat? Menteri Hukum, Menteri Dalam Negeri, Menpan RB, Menteri Pendaya Gunaan Perempuan. Emang kita ngambil Menteri BUMN? Emang kita ngambil Menteri Perdagangan? Lah, oh, nggak diminta. Bukan, nggak ada urusannya sama rakyat. Yang kita ambil itu kan yang urusannya dengan itu. Jadi kalau Anda katakan menikmati, ya memang harus menikmati. Kalau nggak jadi partai politik. Tapi apakah dipakai untuk memperdaya diri? Silakan Anda buktikan. Jadi kalau sekarang dikatakan seolah-olah PDIP pengen jadi pahlawan, emang siapa yang pengen jadi pahlawan? Kami berjalan, berjuang, melawan sesuai yang kami alamin. Bukan minta dia menjadi pahlawan, gak penting. Mau ngapain jadi pahlawan?
Emangnya kami nggak mengalami tekanan? Emangnya saya nggak setiap saat diawasi? Gimana sih? Itu bukan untuk minta belas kasihan, enggak. Nggak perlu PDIP, nggak usah, emang kenapa? Kan gitu nih urusannya. Lu jual, gue beli. Ya kan, mau siapapun itu. Jadi jangan coba-coba intimidasi saya loh. Ya kan? Jadi, saya paham. Jadi gini, ini bahasa yang sering dipakai buzzer. 9 tahun kemana aja PDIP? Seolah-olah tidak ada dinamika. Tapi apakah kita harus cengeng menceritakan bagaimana begitu banyak ketidaksetujuan, berapa kali kami dikhianati, tapi harus menahan diri sebagai partai politik, sebagai konsekuensi dari pilihan? Kan gitu, pelan-pelan kita buka. Kemarin Mas Hasto sudah buka 1. Ya, Mbak Puan sudah pernah ditahan karena melahirkan kader yang seperti itu. Saya sudah berkali-kali ngomong, mau Anda apa lagi? Membungkuk? Tar dulu dong. Kalau kita ikut merampok impor sana, impor gula, impor macam-macam, boleh. Kalau kita ikut main di proyek-proyek PSN, boleh, kita minta maaf. Ya tunjukin. Nikmati itu nikmati apa? Kalau jadi menteri ya harus. Apa gunanya jadi partai politik kalau nggak jadi menteri? Lalu kemudian, apakah PDI Perjuangan mampu mengadili Jokowi? Yang harus mengadili Jokowi itu hukum. Kalau PDIP sendiri emang bisa. Tadi saya sudah bilang, kalau bicara hukum dan ganti Kapolri, omong kosong. Kan gitu. Urusannya di situ, Pak. Ibu, ya. Lalu apa yang sudah kita lakukan? Kurang apa Ibu Mega marah dan berteriak? Sudah berapa kali? Anda silakan lihat, saya lihat di TV Parlemen bagaimana PDI Perjuangan sejak 2014 sampai 2024. Apakah semua cuma diam? Saya kira tidak, kecuali kurang piknik. Silakan cek di semua komisi. Silakan lihat bagaimana kemarin saya marah-marah sama Menteri Dalam Negeri, Menteri Agraria, dan itu di semua komisi. Bahkan waktu Ibu Mega jadi presiden, fraksi PDI Perjuangan minta berbeda pendapat sama Ibu Mega 3 kali. Jadi janganlah kita ini merasa paling benar gitu loh. Ya, kalau mau marah, ayo marah bareng-bareng. Mau marah sendiri-sendiri juga boleh, gak ada masalah. Tapi gak usah merasa paling benar deh. Kami merasa bersalah karena lahirnya Jokowi. Tapi siapa yang tahu Jokowi belok kanan? Malaikat aja tertipu, apalagi cuma gue.